Kejadian di toko bahan bangunan Haji Holid. Kisah Wasis dan Gali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Bercerita. Dan masih bersama saya Ilo, dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun dan dimurahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Doa terbaik ya untuk teman-teman semua. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah favorit kita semua, kisah Wasis dan Gali. Wow, kisah dari Rastra Ksatria. Dan ini masih duet nih, triple kolaborasi, bukan duet ya, triple kolaborasi dengan Wasis Gali, Warung Kopi Bang Doni, Doni dan Gembul, dan juga Bang Jali dan Bang Samsudin. Waduh, ini keren banget ya. Dan bagaimana kemarin di Warung Kopi Bang Doni, Wasis beserta Gembul berhasil menyelamatkan Bang Sam dari serangan santet yang mematikan, yaitu santet Segorob itu. Waduh, ngeri banget ya. Dan di sini akan menjawab nih beberapa pertanyaan dari teman-teman. Di episode ini akan terjawab semuanya. Dan sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Bercerita, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Bercerita ini kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi. Pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja berangkat ke kota Bekasi. Subuh di Bekasi datang dengan suasana yang masih tenang. Kumandang azan terdengar dari masjid dekat perkampungan menyebar pelan ke seluruh area. Udara pagi terasa dingin dan sedikit lembab, sementara langit masih berwarna biru gelap yang perlahan mulai terang. Di kafe Warung Kopi Bang Doni, lampu-lampu masih menyala sedari malam. Meja-meja yang semalam dipakai untuk menunggu kondisi Bang Sam masih ada dalam posisi yang sama. Beberapa gelas kosong bekas kopi tersisa di atas meja. Bekasi perlahan mulai hidup. Tapi di kafe Warung Kopi Bang Doni, suasananya masih tertahan. Mereka duduk bersama, menunggu subuh benar-benar selesai sebelum memutuskan langkah berikutnya. Saya subuhan dulu ya, biar enak jalan pulangnya, ujar Bang Jali membuka percakapan yang dijawab anggukan dari Wasis. Ya, kita jemahan aja, tempatnya cukup kok, sahut Bang Doni yang disambut antusias oleh yang lain. Bang Jali, Wasis, Bang Doni, Gembul, Pak Slem mulai beranjak untuk mengambil air wudhu, diikuti oleh Poleha yang berjalan sambil memapah Bang Sam. Setelah semua berwudhu dan berkumpul di musola kecil yang memang disediakan di kafe Warung Kopi Bang Doni, Wasis langsung melantunkan iqomah. Kemudian Bang Doni menepuk bahu Bang Jali, mengulurkan tangan mengisyaratkan agar Bang Jali maju menjadi imam. Situ aja dah, sopan tamu di mari, bisik Bang Jali, lalu kemudian mempersilahkan Bang Doni maju. Abang aja dah yuk, abang kan lebih tua. Tak padahal bang, jawab Doni yang mempersilahkan Bang Jali maju. Waduh, kalau urusan tua mah kayaknya Pak Slamet yang lebih tua daripada saya. Akhir Pak Slamet, jawab Bang Jali yang masih sungkan. Baiklah kalau begitu, kebetulan saya juga pernah mengenyam pendidikan pesantren di kampung halaman saya dulu, jawab Pak Slamet mantap. Cakep dah, lulus pesantren lagi, kan main, ujar Bang Jali bangga. Lah, emangnya Pak Slem lulusan pesantren apa? Baru tahu saya, jawab Bang Doni yang keheranan. Alhamdulillah Mas Doni, walaupun sebentar, saya dulu pernah mengenyam pendidikan pesantren kilat di kampung ketika bulan Ramadan tiba, jawab Pak Selamat lugas. Yalah, pesantren kilat, saya kata menjebolan pesantren mana gitu. Bul, Gemul, lu aja maju dah, lu kan lulusan pesantren beneran, sahut Bang Doni sambil melirik ke arah Gembul sedikit melotot. Tanpa menolak sedikit pun, Gembul langsung maju
dan menjadi imam sholat subuh di kafe warung kopi Bang Doni. Setelah melaksanakan ibadah sholat subuh, mereka semua pun kembali ke ruang utama. Bang Doni, Mas Gembul, saya sekali lagi ngucapin makasih sebesar-besar ini. Sekalian kita pada mau pamit. Kayaknya si Sam juga udah cengaran itu mukanya, ujar Bang Jali sambil melirik ke arah Bang Sam yang sudah ikut duduk bersama mereka. Sama-sama Bang, saya malah seneng jadi bisa kenalan nih sama abang-abang kalian. Sekaligus bisa ketemu lagi sama Mas Wasis. Oh iya, kita sarapan dulu nyok sebelum pulang. Kebetulan ini emak saya jualan nasi uduk kalau pagi. Enak banget dah nasi uduknya. Kagak boleh nolak ini mah pada ya. Gembul, Pak Slem, ayo deh pada ke rumah ambilin nasi uduk ya, biar kita pada makan bareng di mari, ujar Bang Doni yang langsung disambut semangat oleh Gembul dan Pak Slamet. Kemudian mereka berdua bergegas berjalan kaki untuk menuju ke rumah Bang Doni karena motor milik Gembul semalam sudah dibawa pulang. Waduh, jadi tambah ngerepotin ini jadinya Bang Doni. Saut Bang Jali sumringah karena memang perutnya sudah merasa keroncongan karena sedari malam belum terisi. Ya kagak ngerepotin Bang, emang saya mau Gembul kalau habis subuhan pasti sarapan nasi uduk bareng-bareng, aman Bang. Oh iya, Mas Wasis, kabarin Mas Gali bagaimana Mas? Ngapa kagak diajak sih? Tanya Bang Doni kepada Wasis. Galinya sedang kurang sehat Bang Doni. Sebenarnya semalam juga dia mau ikut, jawab Wasis sambil tersenyum. Oh begitu, ya mudah-mudahan cepat sembuh dah ya. Kalau kapan-kapan main kemari lagi, sekalian anjak itu si Gali, sambung Doni lagi. Sementara itu, di rumah Bang Doni, Gembul dan Pak Slamet langsung disambut oleh pertanyaan dari Mas Zubaida. Bul, si Doninya mana? Lu pada ngayap mana aja sih, malaman baru pulang? Tumbenan ngajak-ngajak Pak Slamet juga pagi-pagi, ujar Mas Zubaida keheranan yang langsung dijelaskan secara detail kejadian semalam oleh Gembul. Oh begitu, ya udah disyukur dah lu pada gak ngapa-apa ya. Ya udah, mau dibungkusin berapa nasi uduknya? Tanya Mas Zubaida seraya mempersiapkan nasi uduk. Oh, berapa bungkus ya Pak? Tanya Gembul pada Pak Slamet. Sepertinya 8 bungkus saja Mas Gembul, jawab Pak Slamet tegas. 8 bungkus, jawab Gembul sambil mencoba menghitung ulang orang-orang yang ada di warung kopi Bang Doni. Bukannya ada 7 orang ya sama kita ya Pak Slem, ujar Gembul lagi pada Pak Slamet. Yang 1 bungkusnya untuk kita berdua Mas Gembul, buat nambah. Saya itu kalau pagi-pagi sarapan nasi saya suka kalap. Lagi pula saya perhatikan dengan postur tubuh Mas Gembul yang tidak biasa ini, pastilah makannya juga tidak seperti orang biasa. Bukan begitu Mas Gembul? Jawab Pak Slamet sambil berbisik. Saya lagi diet Pak Slem. Lah ditanyain berdua malah pada bisik-bisik. Ini berapa bungkus ini buruan, itu udah banyak yang ngantri itu. Juga daripada kurang nanti lu pada disuruh balik lagi sama si Doni, sentak Mas Zubaida yang membuat Gembul kaget. 8 bungkus aja Mak, jawab Gembul sambil melirik ke arah Pak Slem sebal. Setelah pesanan siap, mereka berdua pun langsung kembali ke kafe warung kopi Bang Doni dan kali ini mereka naik motor milik Gembul. Nah, sampai nih makanannya. Yaudah, kita sarapan bareng dulu ya, ujar Doni menyambut kedatangan Gembul dan Pak Slem. Mereka semua makan bersama dengan lahap dan penuh kehangatan. Setelah acara makan nasi uduk selesai, sebelum berpamitan, Bang Sam yang kondisinya kini sudah semakin membaik akhirnya angkat bicara. Bang Doni, Mas Gembul, Mas Wasis, saya sama istri saya ngucapin makasih sebanyak-banyaknya karena udah mau nyembuhin penyakit saya, ujar Bang Sam yang kini kondisinya sudah jauh lebih baik daripada semalam ia datang. Sama-sama Bang Sam, makasih juga ini mau main kemari, jawab Bang Doni dengan Gembul menganggukkan kepala. Bang, sebenarnya saya dan Mas Gembul ini tidak menyembuhkan penyakit abang. Mungkin lebih tepatnya bisa dikatakan kami hanya mengembalikan apa yang sudah dikirimkan ke badan abang, ujar Wasi sambil tersenyum. Waduh, saya jadi bingung ini. Maksudnya bagaimana ya? Tanya Bang Sam dengan wajah kebingungan. Menurut sepengetahuan saya, santet segorop itu adalah salah satu jenis santet yang paling mematikan dan sulit sekali diobati. Dan setahu saya,
Obatnya adalah air dari 7 segoro itu sendiri, yang pasti akan sulit untuk mendapatkannya karena harus berpacu dengan waktu. Jawab Wasis panjang lebar yang langsung disambung oleh Gembul. Oh, saya setuju dengan pendapatnya Mas Wasis. Dan satu lagi Bang, sebenarnya santet ini dikirimkan sekaligus buat 2 orang, yaitu Bang Sem dan Bang Jali. Tapi ternyata cuma kenanya ke Bang Sem. Kalau itu menurut penerawangan saya aja ya Bang. Ah, kok bisa sih Jali kagak kena? Tanya Bang Sem lagi penasaran. Di sini, Gembul sempat melirik ke arah Wasis dan disambut anggukan kepala oleh Wasis. Oh, Bang Jali ini beruntung. Serangan santet Scorpion itu gagal masuk karena terhalang sosok yang mendampingi Bang Jali. Sosok itu berwujud kakek-kakek tua berbaju putih dengan sorban di pundak. Ujar Gembul menutup penjelasannya. Waduh, masa iya sih Mas Gembul? Duh, saya jadi merinding ini. Saut Bang Jali kaget sambil menoleh ke kiri, ke kanan, dan juga ke arah belakang. Abang belum bisa lihat sekarang. Sepertinya abang harus laku tirakat dulu. Bang Jali ini juga berpotensi untuk bisa membantu orang lain Bang, dengan kemampuan yang abang miliki. Ujar Wasis dengan tatapan serius. Kalau boleh tahu, untuk kakek-kakek siapa ya Mas? Tanya Bang Jali lagi. Waduh, saya nggak sempat kenalan tadi Bang. Jawab Gembul asal. Lu bagaimana sih Bul? Kalau ngasih informasi setengah-setengah gitu kan menjadi kagak jelas itu. Saut Doni Sewot. Saya kan udah keburu ngabang tadi bertempur di alam gaib. Jawab Gembul tak kalah sewot. Oh iya, ini pada mau pulang biar saya anterin aja ya. Sekalian pakai mobil ini. Ujar Doni menawarkan tumpangan. Gak usah Bang, nanti kita tambah ngerepotin. Kita bisa naik kendaraan online aja kok. Jawab Wasis sungkan. Astagfirullah, saya baru keingetan masih Baryono ini. Saya telepon dia dulu deh ya. Ujar Bang Jali yang langsung mengambil handphone dari saku celananya. Halo, Assalamualaikum. Baryono, posisi lu di mana? Mobil lu bagaimana? Udah nyala apa belum? Tanya Bang Jali ketika panggilannya sudah tersambung. Waalaikumsalam Bang. Iya Bang, ini baru aja nyala Bang mobilnya. Semalam itu pas abang sama rombongan pergi, saya bingung tuh Bang mau ngapain. Seotak atik gak bisa-bisa. Akhirnya saya kecapean, saya ketiduran di dalam mobil. Pas bangun tidur, saya iseng coba nyalain. Dia mau nyala. Nah, sekarang posisi abang sama orang-orang di mana ini Bang? Jawab Baryono di ujung telepon sana. Alhamdulillah. Yaudah dah, lu kemari dah, gue Sherlock ya. Jawab Bang Jali lega. Dan tidak sampai setengah jam, Baryono pun sudah tiba di kafe warung kopi Bang Doni dengan mengendarai Avanza hitam miliknya. Makasih Bang Doni, kapan-kapan mampir juga ke Jakarta, ujar Wasis sambil menjabat tangan Bang Doni di depan pintu gerbang bersiap memasuki mobil. Siap dah Mas, nanti kalau saya nganter beras ke tempat si Gomang, sekalian mampir dah ke tempat Mas Wasis sama sekalian ke tempat Bang Jali, ujar Doni sambil tersenyum. Oh iya Mas Wasis, Mas Wasis dapat salam dari Ipo. Sambung Doni yang membuat Wasis tersipu malu. Salam balik ya Bang buat Mbak Ivonya, jawab Wasil lalu kemudian ia memasuki mobil. Rombongan Wasis dan Bang Jali pun kemudian bergerak pelan meninggalkan kafe warung kopi Bang Doni dengan diiringi lambaian tangan dari dalam mobil. Bang Doni, Gembul dan Pak Slamet ikut melambaikan tangan kanan mereka, sementara di tangan kiri Pak Slamet yang sengaja ditaruh di belakang tergenggam sebungkus nasi uduk yang kelebihan satu tadi. Beberapa hari setelahnya, kondisi Bang Sem pun sudah kembali normal. Bang Jali dan Bang Sem akhirnya memutuskan untuk membuka kembali warung kopi kecil-kecilan milik mereka. Sebenarnya, Bang Sem masih ingin bersantai-santai dulu setelah kejadian yang hampir saja merenggut nyawanya, tapi kondisi dapur yang tak berasap membuat dia harus bergerak atau penguasa dapur akan berteriak. Angin malam berembus pelan, berusaha menghilangkan rasa gerah yang hinggap di sudut kota Jakarta Selatan. Terlihat antrean pembeli masih ramai di sebuah warung nasi uduk Betawi. Terlihat Mbok Salma di dalam warung, tangannya sibuk melayani para pembeli, tapi
Senyuman manis terus terkembang di bibirnya, membuat para pelanggan yang didominasi kaum lelaki semakin semangat untuk kembali lagi mencicipi nasi uduk Betawi racikan Pok Salma yang memang terkenal gurih. Salma dibantu oleh Poleha, istri dari Bang Sem, dalam menjalankan usaha warung nasi uduknya. Di sebelah warung nasi uduk Pok Salma, terlihat Bang Jali dan Bang Samsudin. Ya, Bang Jali dan Bang Samsudin memang sengaja membuka warung minuman persis di samping warung nasi uduk Pok Salma. Selain penghasilannya lumayan, mereka berdua pun jadi bisa mengawasi dua wanita spesial yang berdagang nasi uduk itu. Ya, Salma, janda cantik yang merupakan pacar dari Bang Jali, dan Pok Leha yang tak lain adalah istri dari Bang Sem. Sem, ngapa gue lama-lama empet banget ya ngeliatin laki-laki yang pada beli nasi uduk di warung si Salma, ujar Jali sambil matanya terus memandang tajam ke arah warung nasi uduk. Lah, ngapa sih lu? Kan bagus kalau warung si Salma rame. Warung minuman kita jadi juga ikutan rame, jawab Samsudin santai sambil mengaduk kopi. Ya rame sih rame, tapi coba lu liatin ngapa itu, matanya pada. Lah makan nasi uduk matanya bukan ke piring, tapi malah melototin si Salma. Salah nyuap baru tau rasa dah. Dek banget gua, ujar Jali penuh emosi. Sabarin aja ngapa. Lah emang Pan udah dari dulunya begitu. Mukanya si Salma yang jadi daya tarik warung nasi uduk dia, jawab Samsudin sambil meletakkan kopi di atas meja. Ya, memang wajah cantik dan body Yahud dari Salma lah salah satu daya tarik utama, selain memang rasa nasi uduknya yang sangat nikmat. Para pelanggan yang didominasi oleh kaum laki-laki seperti tak bosan-bosannya datang di setiap malam untuk menikmati nasi uduk sekaligus memanjakan mata melihat kecantikan Pok Salma. Gua kudu jadi orang kaya ini, Sem. Nanti kalau gue udah nikah sama si Salma, kagak bakalan gue bolehin lagi dagang nasi uduk. Kagak rela gue mukanya dipelototin dulu sama laki-laki lain. Lah lama-lama tipis tuh muka dia dipelototin mulu, ujar Bang Jali sambil menyeruput kopi hitam yang baru dibuat Samsudin. Jali, lu kesel sih kesel aja. Ngapa jadi kopi gua yang baru bikin udah lembat aja, swag banget lu, sahut Bang Sem ikutan kesal, lalu meraih gelas kopinya dan menjauhkan dari jangkauan Bang Jali. Oh iya Sem, lu denger belum kabar? Si Muawi katanya sakit parah, ujar Bang Jali sambil mengembuskan asap rokoknya. Waduh, berarti kagak salah lagi, Li. Untuk santet bener-bener dibalikin berarti dong ya, kemarin sama si Wasi sama si Gembul, sahut Bang Sem antusias. Ya juga sih ya, keren banget ya si Wasi sama si Gembul. Gue jadi pengen belajar dah sama dia pada, ujar Bang Jali dengan mata menerawang ke langit malam. Assalamualaikum, terdengar salam dari dua orang laki-laki di depan warung. Waalaikumsalam. Lo Gedak, Nardi, apaan ini? Tumbenan lu pada berdua datang kemari, jawab Bang Jali yang tatapannya kini berubah serius. Iya Bang, saya berdua datang ini mau ngasih kabar, sekalian mau nyampein amanat Bang, jawab Gedak dengan suara lirih dan kepala yang tertunduk. Duduk dulu berdua. Mau minum apa lu pada nih? Tanya Bang Sem seraya mempersilahkan mereka berdua duduk. Kagak usah Bang, kebetulan kita juga buru-buru. Ini kita datang cuma mau nyampein kabar kalau barusan aja Bang Mawi meninggal dunia Bang, ujar Gedak dengan suara bergetar. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun, sahut Bang Jali dan Bang Sem bersamaan. Saya juga sama Nardi kemari mau nyampein amanat dari Bang Mawi di menit-menit terakhir dia Bang, sambung Gedak masih dengan kepala tertunduk. Menit-menit terakhir kata main bola. Emang apaan amanatnya? Tanya Bang Jali penasaran. Bang Mawi minta maaf sama abang berdua. Minta maaf apaan lagi Gedak? Masalah kemarinan mah bagi gua udah kelar. Udah kagak ada dendam lagi gua masih sama dia, jawab Bang Jali matanya tajam menyelidik. Sebelum melanjutkan kata-katanya,
Gedak sempat melirik ke arah Nardi. Nardi pun terlihat menganggukkan kepalanya. Bang Mawi minta maaf sama abang berdua. Bang Mawi sebelum sakit dia udah ngirimin santet sama abang berdua. Dia mohon dia dimaafin ya bang, ujar Gedak, suaranya bergetar lirik. Astagfirullah, jadi beneran ya si Mawi yang ngirimin santet ke gua berdua? Apa lu berdua kagak tahu kalau gua udah hampir game over kemarinan? Pengecut banget sih lu pada, beraninya main belakang, saut Bang Sam penuh emosi. Sam sabar, orangnya juga udah kagak ada. Gedak, gimana emang sebenarnya kejadiannya? Tanya Bang Jali setelah menenangkan Bang Sam yang sempat dilanda emosi. Saya sama Nardi kagak tahu apa-apa bang, sumpah dah. Saya sama Nardi cuma nganterin Bang Mawi doang ke Jawa, ke rumahnya Ki Semprul. Lapan emang dari dulu kalau ada apa-apa Bang Mawi pasti nemuin Ki Semprul. Saya beneran bang cuma nganterin doang. Tapi emang Bang Mawi sempet ngomong kalau dia kagak terima abang berdua udah ngacak-ngacak markas kita. Dia kagak berani adu fisik sama abang berdua. Ya akhirnya dia main klinik. Kagak taunya dia kalah juga. Waktu dia berasa sakit, dia langsung telepon tuh Ki Semprul. Tapi kagak taunya Ki Semprulnya juga udah meninggoy. Bang Mawi nyesel bang. Dia nyuruh saya nyampein permintaan maaf sama abang berdua, ujar Gedak panjang lebar menjelaskan. Astagfirullahaladzim. Ya udah dah, yang udah lewat jadiin pelajaran aja ya. Gua sama Samsudin udah maafin si Mawi. Sampein juga salam dari gua berdua buat keluarga besar si Mawi ya, jawab Bang Jali bijak. Ya Mawi, pimpinan ormas yang kesohor itu pada akhirnya mengembuskan nafas terakhirnya setelah santet segorop itu yang dikirimkannya berbalik menyerang Bang Mawi dan juga Ki Semprul. Setelah itu Bang Jali juga langsung melaporkan kabar kematian Mawi pada Wasis dan mengajak Wasis untuk ngopi bareng di warung kopi milik Bang Jali dan Bang Sam. Keesokan harinya, di komplek perumahan elit tempat Wasis, Gali dan Cecep bekerja, siang itu Wasis dan Cecep baru saja selesai melaksanakan patroli keliling komplek. Mereka turun dari motor inventaris kantor, kemudian berjalan ke arah pos jaga. Di dalam pos terlihat Gali yang sudah terlihat kembali fit kondisinya setelah kemarin sempat terluka ketika mencoba mengobati Bang Sam. Kita diundang ngopi bareng sama Bang Jali dan Bang Sam, ujar Wasis pada Gali dan Cecep setelah mereka duduk di kursi pos. Waduh, ngopi di mana Kang Wasis? Di warung kopi Bang Doni? Tanya Cecep yang sangat penasaran akan kafe warung kopi Bang Doni setelah kemarin Wasis bercerita terkait perjalanan awal ke Pacitan yang justru berakhir di kafe warung kopi Bang Doni. Bukan Cep, kita diundang ngopi di warung kopi milik Bang Jali dan Bang Sam. Nah tempatnya itu ada di samping warung nasi uduk Pos Salma. Itu loh yang waktu kemarin kita datang dan makan di sana. Oh, Bang Jali teh buka warung kopi juga? Iya Cep. Sis, kapan kita ke sana sis? Apa nanti malam aja yo? Tanya Gali penuh semangat, teringat nasi uduk Pos Salma yang enak dan pastinya gratisan. Setuju mah Cecep. Sekalian kita makan malam di sana aja gimana? Saut Cecep antusias. Aku udah bilang minggu depan aja kita ke sananya. Aku bilang minggu ini kerjaan kita lagi sibuk, jawab Wasis yang memang tidak ingin merepotkan Bang Jali dan Bang Sam dengan kehadiran mereka bertiga. Lah, sibuk apa tuh sis? Kerja juga cuma gini-gini doang. So sibuk kamu, saut Gali ketus, bibirnya monyong-monyong membuat Wasis menahan tawa. Keesokan malamnya, di warung Bang Jali dan Bang Sam, pembeli semakin ramai datang ketika semua orang tahu jika warkop Bang Jali sudah mulai aktif buka lagi. Bang Jali dan Bang Sam pun semakin semangat berjualan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lu ngopi apaan lu? Saut Bang Sam menyambut pelanggannya yang bernama Supri. Kopi hitam satu ya bang, airnya tapi yang baru digodok, biar mantap rasanya. Ujar Supri cengengesan. Lah, emang gue jualan kopinya kayak gitu, kagak main gue pakai air dispenser, kagak mantap, jawab Bang Samsudin bergegas menyalakan kompor lalu merebus air.
Bang, udah denger belum tentang gosip terhangat di kampung kita? Tanya Supri sambil mencomot gorengan hangat. Gosip apaan lagi emangnya, Pri? Lu kayak mama aja, lu demen banget ngikutin perkembangan gosip. Celetuk Samsudin meledek tapi ikut penasaran. Tahu nggak, Bang? Di kampung kita ini lagi heboh, Bang, sama gosip yang terbaru ini. Ujar Supri lagi sambil mencaplok gorengan hangat. Iya, gosip apaan emang Supri? Jangan pakai prembul, kelamaan kayak undang-undang dasar. Ujar Samsudin kesal. Bang, ini tentang toko material Haji Olid, Bang. Orang kampung kita lagi rame, Bang. Katanya toko bangunan Haji Olid itu pakai pesugihan. Jawab Supri setengah berbisik sambil menoleh ke kanan dan ke kiri, takut ada orang yang mendengar. Hah? Apa lu kata, Pri? Haji Olid pakai pesugihan? Kagak percaya gue mah. Ada-ada aja tuh gosip, saut Bang Jali yang ikut berkomentar yang tadinya terlihat cuek. Wah, abang kurang update nih. Warga udah rame banget tuh, Bang, ngomongin itu. Katanya, Bang, setiap tahunnya karyawan di situ ada aja yang mati, Bang. Bahkan sebulan terakhir ini udah 2 orang, Bang, karyawan yang mati. Udah gitu, Bang, toko bangunannya Jolit makin hari makin rame aja, Bang, sekarang. Ujar Supri panjang lebar. Mati-mati tuh orang apa kucing? Meninggal dunia, Supri. Kalau manusia mah, celetuk Samsudin jengkel. Supri, lu jangan sembarangan dan ngomong. Gua kenal banget sama Jolit. Emang dia orang meditnya kagak ketulungan, tapi rajin ibadah, alim banget. Kagak percaya gua sama gosip emang begituan, sahut Bang Jali ketus. Tapi, Bang, orang-orang di kampung udah rame, Bang, ngomongin itu. Soalnya yaitu udah 2 karyawannya mati. Meninggal maksud saya. Supri, perkara ada karyawan meninggal itu mah biasa. Semuanya yang bernapas ya udah pasti bakalan meninggal. Kagak ada yang aneh lah. Memang suasana di kampung Bang Jali yang tadinya tenang kini mulai berubah mencekam. Kabar-kabar yang beredar mulai merebak di antara warga. Ternyata di toko bangunan milik Haji Holid yang terletak di ujung jalan besar ada deretan kematian misterius yang terjadi. Dalam sebulan terakhir sudah 2 karyawan ditemukan meninggal dunia dengan tanda-tanda aneh. Warga pun mulai berbisik-bisik, ini pasti pesugihan nih. Masa iya? Cepet banget tuh tokonya ngetop. Begitulah kira-kira asumsi warga. Di sudut kampung, sekelompok warga berkumpul sambil saling bisik-bisik. Bang, lu tahu kagak, Bang? Kemarin kulit di tokonya Jolit ditemuin meninggal, matanya melotot. Ujar salah satu warga dengan nada takut. Iya ya, bener juga ya. Jadi makin kepikiran gua. Apa mungkin aja Jolit pakai pesugihan ya? Bakal ngejalanin usahanya. Ya gimana bisa tuh tokonya sukses dalam waktu singkat? Padahal kan dulunya biasa aja. Tanya warga lainnya sambil menggelengkan kepala. Di sisi lain, di dalam toko bangunan yang kini semakin ramai, Haji Holid tampak santai menanggapi rumor yang beredar. Meskipun ia dikenal pelit, tapi beliau dikenal rajin ibadah dan selalu menekankan kepada anak buahnya kalau semua kematian itu hanyalah takdir. Lah semua pada jangan khawatir. Semua itu adalah ujian dari Allah. Kita cuma usaha cari nafkah, ya kan? Ucap Haji Holid dengan nada tegas tapi lembut. Haji Holid dulunya hidup dalam kesederhanaan. Ayahnya hanyalah seorang buruh bangunan, sementara ibunya berjualan kue keliling. Sejak kecil, Holid kecil terbiasa melihat ayahnya bekerja keras, mengangkut semen, pasir, dan batu bata. Seringkali ia juga ikut membantu agar bisa mendapatkan sedikit upah tambahan. Saat berusia 17 tahun, Holid mulai bekerja sebagai kuli panggul di sebuah toko bangunan kecil milik seseorang keturunan Tionghoa yang bernama Ko Ate. Ia bekerja dengan penuh semangat, meskipun upahnya hanya dibayar harian. Di toko bahan bangunan itu, dia belajar banyak tentang jenis-jenis bahan bangunan, cara melayani para pelanggan, hingga mengatur stok barang. Holid muda bukan sekedar bekerja. Dia mengamati dan juga belajar. Dia melihat bagaimana Ko Atek selalu mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran dengan rapi.
bagaimana Koatek mendapatkan pasokan barang dengan harga yang murah, serta bagaimana dia membangun kepercayaan dengan para pelanggan. Dalam hatinya, Khalid bercita-cita memiliki toko bangunan sendiri suatu hari nanti. Di usia 25 tahun, setelah bertahun-tahun ia bekerja sebagai kuli panggul dan kemudian menjadi kasir di toko Koatek, Khalid memberanikan diri untuk memulai usahanya sendiri. Dengan tabungan yang ia kumpulkan sedikit demi sedikit, ia mulai membeli beberapa sak semen, pasir, dan batu bata, lalu menjualnya di depan rumah orang tuanya. Usaha itu dimulai dengan sangat sederhana. Setiap pagi, ia mendorong gerobak untuk mengantar bahan bangunan ke para pelanggan yang kebanyakan adalah tukang bangunan di kampungnya. Keuntungan yang ia dapatkan tidak seberapa, tapi ia tidak pernah menyerah. Setiap rupiah yang ia hasilkan disimpan untuk membeli stok barang yang lebih banyak. Namun, perjalanan ini tidaklah mudah. Beberapa kali Khalid mudah mengalami kerugian karena barang yang dibeli rusak atau tidak laku. Tapi ia tetap bertahan dan mencari cara agar bisnisnya bisa berkembang. Salah satu caranya adalah dengan menjalin hubungan baik dengan para tukang dan juga kontraktor kecil yang ada di sekitaran kampung. Setelah 3 tahun berjualan di depan rumah, Khalid berhasil mengumpulkan modal yang cukup untuk bisa menyewa sebuah ruko kecil. Toko bahan bangunan Haji Khalid resmi berdiri. Meskipun tokonya masih kecil, ia semakin giat bekerja. Salah satu strategi Khalid adalah menjual barang dengan harga yang lebih murah dibandingkan toko bahan bangunan yang lain. Dia rela mengambil untung sedikit asalkan para pelanggan terus datang. Selain itu, ia selalu melayani dengan penuh keramahan dan juga jujur. Dalam beberapa tahun, tokonya pun semakin dikenal. Para tukang bangunan dan juga kontraktor kecil mulai lebih sering membeli di toko miliknya karena memang harganya lebih bersahabat dan juga pelayanan yang baik. Dia juga mulai memperluas stok-stok barangnya dengan menambah jenis cat, pipa, dan berbagai perlengkapan bangunan lainnya. Setelah lebih dari 15 tahun lamanya ia berjuang, toko bangunan Khalid berkembang pesat. Dia berhasil membeli beberapa ruko tambahan dan memperluas tokonya menjadi gudang besar yang menjual segala macam kebutuhan bangunan, mulai dari semen, batu bata, hingga bahan dekorasi rumah. Khalid juga mulai membangun jaringan dengan para kontraktor besar yang mendapatkan proyek-proyek dari pemerintah. Dia pun mempekerjakan banyak orang dari kampungnya agar juga bisa ikut merasakan kesuksesannya. Karena usahanya yang semakin maju, ia pun menunaikan ibadah haji dan sejak itu toko bahan bangunan miliknya dikenal dengan nama Toko Material Haji Khalid. Meskipun sudah sukses, Haji Khalid tetap dikenal sebagai orang yang rendah hati. Dia sering membantu orang-orang yang membutuhkan, menyumbang untuk pembangunan masjid, dan memberikan diskon khusus untuk proyek-proyek sosial. Dulu, saya cuma tukang angkut semen biasa. Tapi sekarang, gue bisa ngejual semen bertruk-truk. Kalau saya bisa, lu semua pada juga pasti bisa, ujar Haji Khalid berusaha memberikan motivasi kepada para karyawannya. Namun, di tengah kejadian mencekam dan rumor yang beredar kencang, para karyawan di toko bahan bangunan milik Haji Khalid merasa tidak tenang. Waduh, ini kuliah angkut tinggal sisa kita berdua ini, bro. Bisa remek ini badan kita kalau begini terus. Kita harus minta tambahan karyawan lagi, ujar Darto pada kawan yang bernama Hendro yang sama-sama menjadi kuli angkut di toko material Haji Khalid. Ya susah kalau sekarang, Mato. Siapa juga yang berani kerja di sini? Pada takut nasibnya kayak si Sodik sama si Dula, jawab Hendro lirik. Namun, pandangan tajam Samsu, si kasir toko yang selalu terlihat serius, tak bisa disembunyikan.
Setiap kali ada pertanyaan dari pelanggan atau karyawan soal kejadian-kejadian aneh itu, wajahnya langsung keriput dan matanya menatap jauh seolah mencari jawaban dari sesuatu yang tak terlihat. Keesokan harinya, di kediaman Babe Raup, orang tua dari Bang Jali. "Assalamualaikum," ujar Bang Jali sambil melangkah masuk ke dalam rumah Babe Raup. "Waalaikumsalam," jawab Babe Raup yang sedang duduk santai di ruang tamu. "Ada apaan sih, Be? Manggil saya siang-siang begini?" sapa Bang Jali sambil mencium tangan Babe Raup. "Lo beliin asbes di Material Haji Olid. Asbes rumah gua pada bocor semua itu," jawab Babe Raup sambil menghisap rokok kretek kesukaannya. Lagian si Babe masih pakai asbes segala. Di Dakcor aja ngapa, Mbak? Jadiin kos-kosan gitu di atasnya. Kan lumayan buat penghasilan Babe. Jali, enteng amat mulut tuh kalau ngomong. Emang lu kata bikin Dakcor murah? Lagian gua ogah, pala gua didudukin orang. Idih, siapa yang dudukin pala Babe emangnya? Jali, kalau di atas rumah gua dijadiin kos-kosan, entu sama aja pala gua didudukin orang. Ngerti kagak lo? Lagian kontrakan gua juga udah banyak, apa segala pakai bangun kos-kosan lagi? Dah, sekarang lu pergi ke Material Haji Olid, beliin gua asbes sana. Keburu hujan lagi terbocor lagi, bisa kisut gua lama-lama kebocoran tiap hari. Tandas Babe Raup tegas. Babe, udah tahu belum gosip Material Haji Olid? Tanya Bang Jali. Gosip apaan lagi emangnya? Tanya balik Babe Raup. Orang-orang kampung berbilang katanya Material Haji Olid pakai pesugihan, Be, ujar Bang Jali setengah berbisik. Dah si Jali, lu percaya banget omongan tuh orang-orang kalau si Olid pesugihan? Lu tahu kagak? Gua kenal sama si Olid udah dari zaman muda dulu. Dan tuh orangnya alim, ibadahnya taat. Lu kagak usah dengerin omongan orang-orang pada ya. Biar bagaimana juga si Olid pan ada bau-baunya saudara sama kita. Jawab Babe Raup panjang lebar. Lah, siapa yang percaya mentu gosip, Be? Saya pun cuma nanya, Babe udah denger apa belum gosip di kampung? Songut Bang Jali sebal. Nah, lu juga ngapain lu ikut-ikutan nyebarin tuh gosip? Biar kata lu kagak percaya, tapi lu udah ikut-ikutan nyebarin. Sama aja lu kayak orang-orang kampung yang lain. Kagak baik, Jali, nanti jatuhnya fitnah, sahut Babe Raup menasehati. Salah mulu saya mah jadinya. Saya berangkat sekarang ke Material Haji Olid. Berapa kilo beli asbesnya? Tanya Bang Jali bersiap pergi. Berapa kilo? Lu kata mau beli kacang hijau? Beli 3 lembar aja, sahut Babe Raup kesal sambil memberikan beberapa lembar uang. Sesampainya Bang Jali di toko Material Haji Olid, suasana terlihat ramai dengan pembeli. Bang Jali pun sampai terkagum-kagum melihat toko bahan bangunan yang isinya kini semakin lengkap itu. Bang Jali juga menjadi saksi perjuangan Haji Olid dalam membesarkan bisnisnya itu dari awal kecil sampai sekarang sebesar ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jali, bagaimana kabar lo? Sehat dong? Sapa Haji Olid ramah. Alhamdulillah sehat Cang Haji. Waduh, hebat banget deh Cang Haji. Makinan rame di toko, jawab Bang Jali sambil memuji. Alhamdulillah di Jali ya. Ya, bagaimana kabar Babe lo? Sehat kan ya? Tanya balik lagi Haji Olid. Alhamdulillah Cang. Kalau Babe masih doyan ngomel mah berarti sehat banget dia. Bisa aja lo, Li. Mau beli apaan memang ya? Beli asbes 3 lembar aja Cang. Rumah Babe pada bocor katanya, ujar Bang Jali sambil memberikan beberapa lembar uang. Ya, emang musim hujan, kudu sering-sering dicek tuh asbes. Nih kembaliannya, mau dibawa sendiri apa diantar asbesnya, Li? Tanya Haji Olid lagi. Ya diantar kali Cang, bagaimana caranya saya nenteng-nenteng asbes 3 biji? Jawab Bang Jali sebal. Yaudah, nanti si Darto yang anterin ke rumah Babe lo. Tapi rada lamaan, soalnya lagi banyak pesanan ini. Kuli angkut gue juga tinggal 2 orang. Jawab Haji Olid yang dijawab panggukan oleh Bang Jali. Ketika langkah kaki Bang Jali baru sampai di pintu toko, sudut matanya sepintas melihat bayangan samar di pojok toko. Bang Jali yang penasaran segera menolehkan kepalanya
Dan betapa terkejutnya Bang Jali ketika ia mendapati sesosok kera besar sedang berdiri di sudut ruangan dan menatap Bang Jali dengan tatapan tajam. Astagfirullah, gumam Bang Jali pelan. Kemudian ia menajamkan pandangannya dengan mata batin yang lebih kuat. Bujuk, itu monyet siapa yang gede banget? Batin Bang Jali yang mempercepat langkahnya keluar dari toko bahan bangunan itu. Sesampainya di luar toko, Bang Jali membalikkan badannya dan menatap lagi ke arah monyet besar yang tadi berada, kemudian beralih pandangannya ke arah Haji Holid yang kala itu masih sibuk melayani para pembeli. Astagfirullahaladzim, jadi benar nih kata orang-orang kampung. Masa iya Cang Haji begituan? Waduh, kagak beres ini mah. Kudu gue selidikin ini, gumam Bang Jali lalu bergegas melangkah pulang. Di malam harinya, di sebuah ruangan yang ada di toko bahan bangunan, ruang itu gelap dan sederhana, hanya ada tikar usang, 3 batang lilin, dan mangkuk tanah liat berisikan darah ayam kampung. Lelaki itu duduk bersila di tengah ruangan. Ia sudah hafal betul tata cara ritual itu karena ini bukan pertama kalinya. Malam itu, dia hanya perlu 1 langkah terakhir sebelum tujuan yang ia kejar benar-benar terkunci. 1 tumbal lagi untuk pesugihan monyet atau yang lebih dikenal sebagai ngipri ketek. Wajah laki-laki itu tegang, tapi tidak ragu. Ia sudah melangkah jauh. Sudah beberapa bulan ini ia menjalani ritual ini. Setiap di malam-malam tertentu, dia akan datang ke ruangan kecil yang ada di belakang toko bahan bangunan, mengikuti petunjuk dari dukun tua yang memperkenalkan pesugihan itu kepadanya. Masing-masing tahap sudah ia jalani: pengorbanan hewan, puasa mutih, mandi malam, dan 2 tumbal manusia yang sudah ia serahkan bulan lalu. Malam ini adalah yang terakhir. Lelaki itu menyalakan 3 lilin perlahan, 1 persatu. Lilin pertama untuk membuka jalan, lilin kedua untuk memanggil, lilin ketiga untuk mengikat perjanjian. Setelah itu, ia duduk lebih dekat ke mangkuk. Bau darah mulai menguat, tapi ia sudah terbiasa. Di dinding terlihat samar bekas cakaran. Ya, sudah sejak awal ritual itu menunjukkan wujudnya lewat suara berat dan langkah kecil seperti hewan yang merangkak. Lelaki itu tidak terkejut kalau nanti suara itu muncul lagi. Yang ia pikirkan hanya 1 tumbal terakhir yang akan ia serahkan dalam beberapa hari ke depan. Dia mulai membaca rapalan yang sudah ia hafal tanpa melihat kertas. Suaranya datar, teratur, tanpa getar. Tangan kanannya memegang rambut orang yang akan ia jadikan tumbal. Sehelai yang ia ambil diam-diam siang tadi itu saja sudah cukup sebagai pengenalan untuk pesugihan tersebut. Beberapa menit setelah mantra dibaca, ruangan itu berubah hening. Lilin yang tadinya stabil mulai goyah. Lelaki itu menunggu tanpa mengalihkan pandangannya dari mangkuk darah. Tidak lama kemudian, terdengar suara kecil dari sudut ruangan. Suara cepat, pendek, seperti hewan kecil yang sedang bergerak. Lelaki itu tidak menoleh. Dia tahu apa itu. Dalam pesugihan ini, wujud makhluk gaib yang datang biasanya besar, gesit, dan suaranya khas seperti tarikan nafas pendek hewan yang gelisah. Bayangan hitam melewati bagian bawah tirai bambu. Suaranya bertambah jelas seolah sedang mendekat sambil mondar-mandir. Lelaki itu meraih rambut calon tumbalnya, mencelupkannya ke darah di mangkuk, lalu meletakkannya di atas lantai. 1 lagi, ini yang terakhir. Suara langkah itu berhenti, seolah makhluk itu memahami. Lilin pertama mati. Tiba-tiba disusul lilin kedua. Yang tersisa hanya lilin ketiga. Berkedip pelan, seperti menahan padam. Lelaki itu tahu bahwa itu adalah tanda diterimanya permintaan. Tanda bahwa pesugihan itu menyetujui tumbal terakhir yang ia pilih. Dalam 7 hari kau bisa bawa sendiri, bisiknya entah kepada siapa.
Langkah hewan itu menjauh, lalu hilang begitu saja. Lelaki itu duduk kembali, menutup rapalan dan menghirup nafas panjang. Tidak ada ketakutan di wajahnya, yang ada hanya kepastian. Dia sudah berjanji, dia sudah hampir sampai. Tinggal satu tumbal terakhir sebelum seluruh kekayaan yang dijanjikan oleh pesugihan Ngipri Ketek menjadi miliknya penuh. Selesai. Wow, luar biasa kisah Wasis Gali kolaborasi dengan Bang Jali dan Bang Sam dan juga warung kopi Bang Doni. Waduh, di sini terjawab semua tuh. Jadi ternyata Wasis tidak menyembuhkan tapi mengembalikan, karena memang santet Segoro Piti itu benar tuh hanya bisa disembuhkan dengan 7 air dari 7 segoro atau 7 lautan ya. Segoro itu lautan ya. Jadi memang sulit sekali untuk mendapatkannya dan harus berpacu dengan waktu. Nah, yang punya 7 air dari Segoro itu jelas dukun yang mengirimkan santet itu, yaitu Ki Semprul, di mana ternyata Ki Semprul sudah meninggal dunia teman-teman. Hingga akhirnya Bang Mawih tidak tertolong, dia pun meninggal dunia juga karena santet yang dikembalikan padanya. Luar biasa sekali. Bagaimana juga Pak Slem ya, muncul lagi dengan mendongkolkannya. Pak Slem dengan penuh ininya ya, nggak di warung kopi Bang Doni, nggak di kisah Wasis Gali. Pak Slem selalu aja ngeselin. Yang keren yang pastinya Wasis dan Gembul ya. Gembul dan Wasis ini kolaborasinya luar biasa. Tapi Gembul bilang, kalau Bang Jali ini juga punya pendamping sebenarnya nih. Jadi santet itu kan awalnya dikirimkan untuk 2 orang ya teman-teman ya, untuk Bang Sam dan juga Bang Jali. Karena Bang Mawi dendamnya sama 2 orang itu. Tapi menurut Gembul, santet itu mental tuh nggak bisa nembus Bang Jali karena Bang Jali dijaga tuh oleh mungkin hodamnya kali ya, berwujud kakek-kakek, berpeci putih dan bersorban. Tapi di sini dia nggak sempat kenalan katanya. Bang Jali nanyain siapa. Keren pagi banget ya. Saya berharap Bang Jali juga bisa belajar nih, paling nggak Wasis sudi kiranya untuk Wasis mengajarkan Bang Jali supaya bisa berduet lagi. Dan bagaimana di mendekati akhir cerita ya, pesugihan kera atau Ngipri Ketek. Waduh, Ngipri Ketek di toko bangunan milik Haji Holid. Ini masih menjadi misteri nih. Dan di ending ada yang melakukan ritual, butuh 1 tumbal lagi untuk mencapai kejayaan. Siapakah yang melakukannya? Apakah Haji Holid sendiri atau siapa? Waduh, untuk minggu depan jangan sampai ketinggalan kisah Wasis dan Gali lagi untuk teman-teman. Dan untuk Mas Rastra Kesatria, terima kasih luar biasa sudah eksis ya. Setiap hari Selasa rutin nih, udah sebulan terakhir ini, semoga tetap istiqomah ya, tetap terus mengirimkan di setiap hari Selasa untuk Mas Rastra. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua, para pecinta penikmat horor misteri, lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Oh iya, Mas Rastra nih ada pesan nih dari teman-teman nih. Bisa dong untuk kisah Wasis dan Gali juga berkolaborasi dengan Bawor dan Tigor. Pasti pecah banget ya teman-teman ya. Bawor dan Tigor itu kan di Jakarta Timur nih, di Kelapa Gading ya. Di Tanah Merah Kelapa Gading, dan Wasis Gali di selatan nih. Ya moga-moga deket lah ya, Kelapa Gading sama Jakarta Selatan, mudah-mudahan bisa ketemu. Pastinya pecah banget nih. Apalagi kalau Tigor nanti ketemu, kan ada Tigor. Wah, keren banget pastinya ya. Dan silakan buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain, punya pendapat lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Dan buat teman-teman, jangan lupa bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, bisa diklik juga dong tombol hype-nya ya teman-teman ya, agar video ini bisa viral. Dan bisa juga di-share link video ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.